Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pertama kali saya ucapkan terima kasih telah mengklik video ini. Semoga aja kedepannya video ini memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, di channel ini kita akan membicarakan beberapa cerita-cerita seram yang ada. Mungkin mulai sekarang sih masih di kota Bandung dulu ya. Di kota Bandung dulu lah. Iya. Sebelum kita mulai, mungkin seperti biasa kita perkenalkan diri dulu. Saya Timothy dan di sini temani oleh teman saya namanya. Nama saya Philip. Sekarang kita berdua ada di Universitas betul, di Kota Bandung. Ada di suatu universitas di Kota Bandung yang universitasnya tidak bisa kami sebutkan. Mungkin beberapa mahasiswa atau universitas yang menonton video ini mungkin tahu ya, ada di mana. Mungkin banyak yang nonton nih Pak ya. Betul. Ya, kita masih rahasiakan lah. KTP kan pasti tahu sih sebenarnya. Iya. Saya dan Philip sudah menyiapkan beberapa cerita. Yang mungkin udah masuknya urban legend ya. Urban legend lah. Tapi yang anak-anak mahasiswa udah pada tahu sih satu Kota Bandung. Mungkin ya yang satu universitas yang mengerti yang dimana kami ini berada lah mungkin ya. Kita punya beberapa cerita. Mungkin untuk video kali ini kita akan membahas 1 atau 2 atau 3 ya, kalau waktunya cukup 3 ya. 3 sepertinya. Yang paling menarik, coba satu cerita. Nah, yang pertama nih cerita tentang di kampus ini sebenarnya yang sangat-sangat terkenal di Kota Bandung sih sebenarnya. Nah, ada satu orang ya mahasiswa kedokteran lah di salah satu universitas di Kota Bandung ya Pak ya. Kedokteran umum atau kedokteran umum. Dokter FK ya, berarti fakultas FK. Fakultas FK ya. Nah, si mahasiswa ini kan kalau misalnya anak FK tuh pakai jas lab ya. Iya. Jas laboratorium dia. Praktek lah mungkin ya. Nah, ternyata jasnya ini satu sore di waktu lagi beres kelas itu tinggal nih jas dokternya Pak. Ketinggalan. Nah, sambil ketinggalan dia mau ngambil nih. Karena udah sore kan dia mungkin ya dari setiap kampus ya kadang-kadang kan udah sepi tuh Pak ya. Ya tapi ternyata karena dia nggak ketinggalan, nggak boleh itu kan, nggak boleh ketinggalan di kampus ataupun nanti jatuh ke tangan orang yang salah. Ya pada akhirnya dia ngambil lagi tuh jasnya. Dia kembali buat ngambil jas itu. Ya, ngambil jas itu, dan setelah itu dia ternyata ketemu sama seorang bapak-bapak itu. Nah, si calon dokter ini juga yang anak FK ini adalah dia tuh besoknya mau ujian sih Pak. Mau ujian. Nah, karena dia mau ujian juga, si bapak ini negur dia gitu kan. Kembali lagi gitu ya. Tapi dengan mimik agak serem gitu sih. Akhirnya si anak FK ini, dia mahasiswa ini ngomong, "Pak, emang udah lama di sini ya?" Gitu-gitulah sambil ngobrol-ngobrol lah. Dan pada akhirnya udah ketahuan nih bahwa sebenarnya si anak yang mahasiswa ini akan besoknya ujian. Si bapak ini ngomong, "Ini nih ada bocoran soal nih untuk besok ujian, siapa tahu bisa membantu." Gitu. Itu bentuknya apa? Bentuknya kertas, flash disk yang ada filenya Pak? Ya nggak mungkin flash disk sih Pak. Ini agak ada bocoran gitu ya. Agak-agak 2000 berapa lah ini ya. Belum zaman 2010 ke atas belum sih. Iya. Dengar-dengar sih ceritanya seperti itu sih sebenarnya. Si bapak tersebut mungkin bapak itu tahu ya besok ada ujian. Jadi ini saya kasih ada bocoran itu untuk dipelajari. Iya, dipelajarin akhirnya. Karena si anak ini ya namanya percaya nggak percaya mungkin ya. Ya udah akhirnya diterima nih sama anak ini, si mahasiswa ini. Dan akhirnya mau nggak ya, dari cerita yang saya dapatkan ternyata tibalah besoknya ujian ini ya. Ternyata semuanya itu benar. Oh, jadi jawabannya kecuali satu yang nggak benar. Akhirnya dia bingung kan, karena dia udah semua benar, dan akhirnya bingung dia ternyata. Dan harus kan ujian itu ada anatomi gitu sih Pak. Ujian anatomi gitu, dia disuruh untuk melihat bahwa kan anatomi itu mengujikan mayat itu. Setahu saya sih gitu ya. Iya, anatomi gitu ya, harus melihat organ tubuh gimana gitu ya. Dan pada akhirnya satu sih nggak bisa dijawabnya. Dan ternyata sih ya waktu dia lihat orang yang di anatomi itu adalah
mukanya mirip sama si bapak itu sih. Jadi si bapak-bapak yang memberikan kisi-kisi Iya. untuk ujian besok itu ternyata si bapak-bapak itu yang jadi ujian itu anatomi itu. Iya, dia sendiri yang diujikan Oh. sebenarnya. Iya, Turun temurun cerita ya. Kita nggak tahu sih, nggak ada jelas nama data Iya, diri yang namanya ngasih tahu ya. Iya, namanya juga kan urban legend Urban gitu legend ya, lah. urban legend namanya. Lumayan sih, lumayan. Serem juga ya teman-teman ya ceritanya ya. Dimana kita ketemu seorang bapak-bapak yang memberikan kisi-kisi ujian. Iya. Lalu ketika besoknya mahasiswa FK tersebut ujian, ketika ujian anatomi ternyata ketika ngecek bagian tubuh anatomi Iya. atau organ itu ternyata adalah si bapak tersebut. Bapak, Bagi iya. teman-teman yang mendengarkan cerita yang pertama tadi barusan, boleh komen juga di bawah level seremnya itu dari 1 sampai 5. Silakan teman-teman nilai sendiri ya, 1 sampai 5 di cerita yang pertama. Baru kedua nih ada nih Pak. Di salah satu fakultas juga sih di universitas di Kota Bandung itu. Universitas ini kan. Ternyata kemudian nih ada cerita juga sebenarnya. Kan tuh zaman dulu tuh sempat ada yang film-film di sini ada setan, suster ngesot gitu yang gitu lah. Yang lagi hits di Kota Bandung dan di Indonesia lah mungkin ya. Dan ternyata kata senior saya sih Pak ya, di salah satu fakultas di sini juga ada tuh di salah satu lorong gitu ya. Salah satu lorong menuju kelas gitu, ada di sana pernah kelihatan waktu malam-malam. Ternyata adalah di situ ada yang namanya ya suster ngesot sih sebenarnya Pak. Jadi baru sama si apa namanya di universitas ini ternyata selain karena emang di sini kan ada namanya ya kedokteran, ada di sini medis juga ada, baru sama dari yang psikologi juga ada, banyak sih dari yang ya IPA gitu eksak, banyak ilmu eksak di universitas ini. Tapi nggak tahu kenapa nih ada cerita tentang suster ngesot itu sendiri Pak. Kita juga bingung sih sebenarnya. Menarik di lorong ya. Di lorong jadi. Di lorong mungkin nanti kita ambil footage-nya ya. Boleh. Nanti kita ambil footage lorongnya ya teman-teman ya. Nanti kita perlihatkan di mana tempatnya yang biasa kelihatan suster ngesot. Iya, yang katanya ada yang lihat ya. Siap. Urban legend lagi Pak. Urban legend sih ya. Turun temurun diceritakan terus. Kayaknya sih untuk cerita kali ini kayaknya cukup menarik sih. Saya bilang menarik. Nanti ada footage-nya. Tadi kita sempat lihat juga kan di lorongnya, dan saya kira sih cukup menarik dan cukup menyeramkan. Nanti bisa kita tunjukkan footage-nya ya. Mungkin untuk cerita yang kedua ini yang suster ngesot, boleh juga di komen di bawah rank 1 sampai 5 kira-kira menurut teman-teman sekalian seramnya tuh di level berapa ya? Silakan komen di bawah. Kayak ada seperti itu Pak. Kayaknya sih Pil, untuk video kali ini kayak gua udah cukup ya, soalnya waktunya pun udah cukup hampir 10 menit. Untuk video kita kali ini mungkin hanya 2 cerita saja, tapi jangan takut. Selanjutnya betul, nanti video-video selanjutnya kita akan ceritakan juga urban legend yang menarik dan seram selanjutnya tetap di universitas di sini. Ya, di sini aja. Di dia wae ngucap orang Sunda mah. Untuk itu aja mungkin betul. Bila teman-teman kiranya menyukai video ini, boleh subscribe, boleh berikan komentar juga, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng yang ada di atas untuk supaya teman-teman yang lain tidak ketinggalan dengan video-video kita selanjutnya. Jangan lupa di-share ya. Oh iya betul, bila ada teman-teman yang suka video atau cerita seram, boleh di-share ke teman-temannya juga. Akhir kata, kami tutup sampai cerita ini pada hari ini. Bye.